Halo semuanya, saya Nada Anja Miftahul-Jana dengan NIM 042011333012 dari kelas Manajemen Pengambilan Keputusan kelas G. Nah, pandemi yang telah terjadi beberapa waktu lalu membuat beberapa perusahaan termasuk perusahaan Telkom sendiri itu terhambat operasionalnya sehingga harus melakukan adaptasi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan adaptasi yang dilakukan oleh Telkom tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan PT Telkom Indonesia (TBK) pada adaptasi mereka di tengah pandemi COVID-19 yang akan dibahas dengan The 4 C's of the Problem Solving. Pertama, saya akan mengulas sedikit siapa atau apa itu PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau biasa disebut dengan Telkom sendiri itu merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas Telkom, yaitu sebesar 52,09%, sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya Telkom untuk bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan mereka yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Telkom sendiri itu menyediakan jasa telepon tetap kabel atau fixed wireline, jasa telepon tetap nirkabel atau fixed wireless, jasa telepon bergerak atau mobile service, data atau internet, serta jasa multimedia lainnya. Dalam mewujudkan transformasi tersebut, Telkom Group memiliki purpose dan visi mereka. Purpose mereka yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan visi mereka adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas metode 4C. Terdapat 4 step dalam metode 4C ini, yaitu yang pertama ada contain the problem. Nah, langkah pertama dalam metode 4C ini adalah untuk membatasi masalah. Membatasi masalah di sini itu artinya kita harus segera menghentikan dan juga membatasi jangkauan masalah agar masalah tersebut tidak semakin luas. Lalu selanjutnya ada find the cause of the problem. Nah, setelah kita membatasi masalahnya, kita harus menemukan akar penyebab atau asal masalahnya. Secara sistematis pada step ini, kita akan mendefinisikan, menganalisis, serta mencari penyebab. Lalu yang ketiga ada correct the problem. Nah, setelah kita mencari penyebab masalahnya, kita harus mengambil tindakan cepat untuk menemukan tindakan preventif yang efektif dan menerapkannya dengan bijaksana. Lalu yang terakhir ada control the problem. Setelah masalah teratasi, kita harus menerapkan beberapa jenis kontrol yang akan mencegah masalah terulang kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan 4C. Telah diketahui sebelumnya bahwa masalah utama PT Telkom Indonesia sendiri itu adalah mereka diharuskan untuk beradaptasi di tengah pandemi. Nah, ada 4 step di 4C ini, yaitu yang pertama ada contain the problem. Nah, step pertama di sini itu dimulai dari awal bulan Februari saat penyiapan area isolasi di Pulau Natuna bagi WNI dari Wuhan yang dipulangkan ke Indonesia, dan juga penyiapan area isolasi di Pulau Sebaru Kepulauan Seribu. Telkom Group itu menyediakan akses internet baik melalui jaringan kabel maupun jaringan seluler dari anak perusahaan. Lalu, step selanjutnya adalah find the cause of the problem. Nah, pada step ini, penerapan PPKM di beberapa daerah itu dinilai akan berpengaruh terhadap operasional di lapangan. Nah, adanya pergeseran kebutuhan masyarakat di mana internet itu menjadi sangat penting karena pemerintah yang menerapkan kebijakan PSBB sehingga kegiatan belajar dan juga bekerja itu harus dilakukan di rumah. Lalu step ketiga itu adalah correct the problem. Pada step ini, PT Telkom dapat memanfaatkan channel-channel digital mereka yang telah ada sebelumnya seperti My Telkomsel dan My IndiHome untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasionalnya, khususnya pada kegiatan marketing. Selain itu, Telkom melakukan transformasi digital telco dengan fokus pada 3 domain bisnis digital, di antaranya digital connectivity, digital platform, dan digital service. Lalu step terakhir adalah control the problem. Pada step ini,
Telkom sendiri itu melakukan pembangunan infrastruktur secara kontinu untuk penguatan seluruh lini bisnisnya, baik mobile related bisnis, fixed broadband, dan bisnis lainnya. Selain itu, Telkom juga memilih menerapkan strategi BUID yang artinya PT Telkom mengembangkan dari kompetisi internal, Borrow yaitu PT Telkom melakukan partnership, dan juga Buy yaitu PT Telkom juga melakukan akuisisi dan konsiderasi value proposition perusahaan. Sekian video saya kali ini terkait dengan permasalahan yang ada di PT Telkom menggunakan metode 4C. Terima kasih.